Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi penjumlahan di dalam Al-Quran. Angka dan bilangan. Bilangan dalam bahasa Arab adalah adat. Benda yang dihitung disebut ma'dud. Terdapat perbedaan antara penggunaan bilangan dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal dengan adanya bilangan tunggal, dua, atau jamak. Apabila seseorang menyebut sesuatu, misalnya buku 1 buah atau 2 buah atau 3 buah, maka kata buku tidak mengalami perubahan dalam penulisannya. Kata bilangan 1, 2, atau 3 disebut adat, dan kata buku di atas disebut ma'dud. Dalam bahasa Arab, kata benda dibagi menjadi kata jenis laki-laki, ismu muzakkar, dan kata benda jenis perempuan, ismu mu'annas. Jenis kata tersebut terpengaruh terhadap penggunaan bilangan. Jenis kata dalam bahasa yaitu tunggal mufrad, dua mu'annas, dan jamak jam'un. Ketiganya mempunyai aturan-aturan dalam bentuk mufrad, musanna, dan jam'un. Kata bilangan dalam bahasa Arab dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu adat asliyah, bilangan pokok, yaitu bilangan yang menunjukkan jumlah sesuatu, misalnya 5 murid. Adat tartibian atau urutan, yaitu bilangan yang menunjukkan sesuatu, misalnya samirah, urutan kelima di barisannya. Dalam bahasa Arab, selain bilangan-bilangan tersebut di atas, terdapat bilangan kinayah atau bilangan yang tidak terang-terangan yang menunjukkan suatu bilangan diantaranya, yaitu badlun. Kata bilangan yang menunjukkan bilangan antara 3 sampai 9. Misalnya, saya telah membaca beberapa buku. Kam, istifham, dan khabariyah, satu kalimat tanya untuk minta jawaban bilangan, misalnya berapa buku yang sudah kamu baca. Kada, kata yang digunakan untuk menunjukkan bilangan banyak. Naifun, kata yang menunjukkan bilangan antara 20 sampai 30, misalnya kalimat saya telah membaca lebih 30 buku. Al-Quran sebagai firman atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai mukjizat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibrilas, yang dinukil kepada kita dengan mutawatir yang telah ditulis dalam mushaf, diawali dengan surat pertama Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat ke 114, yaitu surat An-Nas. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah surat, ayat, kalimat, dan huruf Al-Quran. Menurut mayoritas ulama, jumlah surat dan huruf Al-Quran 114 surat, dan menurut sebagian ulama jumlah surat Al-Quran 113. Demikian karena menjadikan surat Al-Anfal dan surat Al-Baqarah dalam satu surat. Jumlah ayat Al-Quran menurut ulama Kufah Baghdad 636.326 ayat, 77.437 kalimat, dan 323.671 huruf. Al-Quran menggunakan bilangan dan angka yang tersebar dalam beberapa ayat, baik berupa bilangan pecahan atau al-kasur, bilangan satuan atau al-mufrad, bilangan urutan atau at-tartibiyah, bilangan tersusun atau murakkab, dan bilangan puluhan atau al-uq. Namun demikian, Al-Quran menyebut bilangan menggunakan angka tapi menggunakan kalimat. Menurut Muhammad Mas'ud, dalam Al-Quran telah menyebutkan 38 bilangan yang dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, bilangan pecahan. Jumlahnya 8 bilangan, yaitu 1/10 asyadun, 1/8 asmanun, 1/6 asdasun, dan seterusnya. 2. Bilangan satuan atau bilangan yang hanya satu angka, jumlahnya 9 bilangan, yaitu 1 wahidun, 2 isnaini, 3 salasatun, 4 arbaatun, 5 khamsatun,
6 sittatun, 7 sab'atun, 8 samaniyatun, 9 tis'atun. 3. Bilangan yang tersusun atau mukarrab dari 2 angka, jumlahnya 12 bilangan, yaitu 10 asyratun, 11 asyarah, 12 isna asyarah, 19 tis'ata asyarah, 20 isruna, 30 salasuna, dan seterusnya. 4. Bilangan yang tersusun dari 3 angka, jumlahnya 3 bilangan, yaitu 100, mi'atu, dan seterusnya. Yang kelima, bilangan yang tersusun dari 4 angka, jumlahnya 4 bilangan, yaitu 1000 atau alfun. 6. Bilangan yang tersusun dari 5 angka, jumlahnya 1, yaitu 50.000, hamsuna alf. Yang ketujuh, bilangan yang tersusun dari 6 angka, jumlahnya 1, yaitu 100.000, mi'atu alf. Operasional bilangan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama penjumlahan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin iza roja'tum tilka asyaratun kamilah. Artinya, tapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Di atas menjelaskan tentang dam atau denda ibadah haji dan umroh, yaitu barang siapa yang tidak menemukan hewan, maka berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila telah kembali. Itulah 10 hari yang sempurna pada ayat di atas menunjukkan penjumlahan, yaitu 3 hari dan 7 hari sama dengan 10 hari, meskipun tidak menggunakan lambang plus untuk penjumlahan. Selanjutnya yaitu pengurangan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'akhazahumut tufanu wa hum zalimun. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ditinjau dari ilmu hitung, dalam ayat di atas terdapat operasional pengurangan bilangan rasional. Kalimat 1000 tahun kurang 50 tahun sama dengan 950 tahun. Jadi usia Nabi Nuh alaihissalam adalah 1000 tahun dikurang 50 tahun sama dengan 950 tahun. Angka dan bilangan perkalian. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'a sanabila fi kulli sambulatin mi'atu habbatin salul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasal habbatin ambatat. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Ditinjau dari ilmu hitung, ayat ini mengandung operasional perkalian bilangan. Hal ini diperoleh dari kalimat seumpama sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 biji, mengandung bilangan 1,7 dan 100. Agar mudah dipahami, maka penjelasan ilmu hitung adalah 1 biji kali 7 tangkai kali 100 biji sama dengan 7.000 biji, atau 1 kali 7 kali 100 sama dengan 700 biji. Pembagian. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Artinya, jika ada 20 orang yang
sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dalam ayat tersebut, perbandingan yaitu 20 dibanding 200, 20 bagi 200 atau 2/200 dapat disederhanakan pembilang dan penyebutnya menjadi 1/10 atau 1 dibagi 10. Bilangan 7. Makna bilangan 7. Al-Quran menyebutkan bilangan 7 24 kali yang berkaitan dengan hal yang berbeda-beda, yaitu 7 langit, 7 jalan bagi manusia, 7 hari berpuasa, 7 tangkai, 7 ekor sapi betina, 7 tangkai hijau, 7 tahun bercocok tanam, 7 tahun yang penceklik, 7 pintu neraka, 7 pemuda penghuni gua, 7 laut, 7 malam, angin kencang, 7 ayat yang berulang-ulang. Ada bilangan yang hakiki atau sebenarnya dan ada yang mengandung arti majazi atau kiasan. Di antaranya yang mengandung makna majazi adalah tentang makna 7 langit. Ulama menjelaskan kalimat 7 langit merupakan perlambangan yang menunjukkan jumlah yang tidak terbatas karena dalam tradisi Arab, angka 7 menunjukkan jumlah yang tak terbatas. Bilangan 19 disebutkan hanya satu kali dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Mudassir ayat 30. Menurut para ulama tafsir bahwa bilangan 19 dalam ayat tersebut menunjukkan banyaknya malaikat yang menjaga neraka Jahannam. Sekian presentasi dan video dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.